aktivitas. Jadi diturunin kan, mimpi besar itu nggak bisa langsung dijalanin, apalagi dalam satu aktivitas. Jangan pernah berharap dunia berubah hanya dengan satu aktivitas, nggak pernah terjadi. Kemudian diturunin menjadi aktivitas, rangkaian aktivitas yang melakukan pelatihan terhadap para guru-guru ini. Guru-guru ini kemudian dikasih pelatihan mengenai keamanan data pribadi. Kita bertanggung jawab atas aktivitas itu, artinya kita harus bikin modulnya. Artinya kita harus cari orang yang tepat. Jangan cari orang, jadi mau bikin keamanan data tapi yang dipanggil orang yang jago DNS atau open data, nggak nyambung. Orang yang dibutuhin keamanan data gitu kan, itu salah kita. Kalau kita salah pilih narasumber, itu salah kita ya. Kemudian kalau rangkaian aktivitas, outputnya adalah kemudian ada training itu, pelatihan itu terjadi, dan kemudian guru-guru itu hadir, dan guru-guru itu berada di situ. Itu adalah outputnya, sesuatu yang bisa kita kontrol. Selebihnya itu udah urusan di luar sebenarnya. Kalau kita sudah punya perencanaan yang benar, kalau kita sudah melakukan identifikasi persoalan yang benar mengenai kebutuhan guru-guru itu, jadi guru-guru itu memang butuhnya keamanan data, kita kasih keamanan data, lalu kemudian kita kasih training yang dengan keamanan data, dengan narasumber yang untuk keamanan data, dengan proses pelatihan yang menyenangkan, yang tidak bikin orang ngantuk gitu misalnya, maka kita sudah melakukan rangkaian aktivitas dengan benar. Maka di level output, kita bertanggung jawab. Di level outcome, apakah guru-guru itu kemudian meningkat pengetahuannya? Kita nggak tahu. Apakah kemudian guru-guru itu bisa dianggap kemudian punya berpartisipasi dalam apa ya biasanya pengambilan kebijakan atau diskusi mengenai kurikulum di sekolahnya? Itu adalah hal yang berbeda. Tapi tanggung jawabnya kita adalah kita mempunyai mimpi, perlu analisa yang benar, lalu kita melakukan aktivitas yang benar, melakukan perencanaan yang benar, dengan narasumber yang benar, dengan waktu yang benar, terus mengundang guru-guru yang tepat. Jadi jangan kalau udah guru-guru TIK yang diundang guru-guru agama gitu kan, nggak nyambung misalnya. Itu kan salah kita juga kan. Kenapa lo nggak baca data dengan benar? Kenapa nggak mengambil guru TIK yang benar misalnya? Tapi kan kemudian ketika sampai di level outcome, apakah pengetahuannya menambah atau enggak, itu kan bukan urusan kita ya. Karena kan kita hanya tahu sampai situ sebenarnya. Ketika misalnya guru itu datang ke training, dia sedang punya persoalan di keluarganya misalnya, atau ketika guru itu datang dia sedang punya pikiran yang lain, atau dia memang sebenarnya tidak punya kapasitas, tapi kebetulan diletakkan itu tuh di luar kuasa kita, beyond our control. Tetapi fakta bahwa kita sudah mengundang guru TIK di sebuah di sekolah ini dengan narasumber yang benar, dengan peraturan yang dengan modul yang tepat, maka itu sudah jadi kuasa kita. Jadi itu yang namanya output. Kemudian outcome, sesuatu yang dampak kecil, lalu goals itu atau tujuan besar itu biasanya sesuatu yang penuh variabel. Jadi di level outcome atau di level goals itu biasanya penuh variabel. Ini kalau baca proposal ini macam-macam ya. Orang-orang tuh ada yang ngomongnya strategic objective, output, outcome, goals, strategic directions, berbagai macam istilah. Tapi logikanya gitu aja. Pokoknya ada satu hal yang saya punya mimpi mau melakukan apa, saya breakdown jadi planning, ada aktivitas yang mesti saya lakukan, ada dampak dari aktivitas yang bisa saya pertanggungjawabkan. Habis itu ada dampak berikutnya dari pelatihan yang sedikit tidak di luar kuasa saya, misalnya kasus guru yang punya persoalan di rumahnya, atau tiba-tiba ada gempa atau apa gitu, yang sesuatu yang di luar kuasa, itu di luar kuasa kita. Tapi paling tidak di level sampai level output kita harus bertanggung jawab. Di level outcome dan goals itu di luar kuasa kita. Tapi ini banyak jargon ya, banyak jargon yang, tapi logikanya itu aja yang perlu dipegang sama teman-teman relawan TIK. Di banyak proposal yang saya terima misalnya, itu seringkali goalsnya tuh luar biasa gitu ya, seperti mau merubah sebuah undang-undang gitu ya, padahal sebenarnya undang-undang itu sendiri belum masuk prolegnas, atau undang-undang itu sendiri sebenarnya juga masih baru sangat awal, atau misalnya undang-undang itu sendiri sebenarnya juga tertimbun oleh urusan-urusan lain di DPR dan tidak menjadi skala prioritas. Ketika kita berjuang mengenai keterbukaan informasi publik atau undang-undang penyiaran, itu butuh 4 atau 5 tahun sendiri untuk melakukannya. Seringkali sekarang kalau buat organisasi kami misalnya, kami cenderung tidak pernah menjanjikan atau bermimpi bisa merubah undang-undang karena terlalu banyak variabel di situ yang tidak bisa kita kontrol.
terlalu banyak variabel di luar kuasa kita ataupun di luar kuasa mitra-mitra